Salam Jemaat GKY Puri Indah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara sekalipun hanya melalui video ini, dan saat ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2003, seorang wanita bernama Dorothy Fletcher melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Dan nahasnya saudara, dalam perjalanan itu dia mengalami serangan jantung. Saudara, mengalami serangan jantung di dalam pesawat bukan perkara yang mudah. Sekalipun pramugara atau pramugari sudah dibekali dengan cara memberikan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami keadaan tertentu, tetap saja begitu kecil kemungkinan untuk hidup. Tetapi saudara-saudara, keberuntungan berpihak kepada wanita ini. Dalam pesawat yang dia tumpangi ada 15 penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Dan bukan hanya dokter biasa, saudara. Mereka adalah dokter-dokter kardiologi. Dan mereka bersama dengan Fletcher dalam perjalanan itu, oleh karena mereka menghadiri sebuah konferensi tentang kardiologi. Jadi saudara, ketika Dorothy Fletcher mengalami serangan jantung, mereka berusaha menstabilkan jantung Dorothy Fletcher sampai pesawat mendarat, dan beruntungnya lagi, Dorothy Fletcher selamat dari serangan jantung tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika Anda dalam posisi seperti ini, kira-kira apa respon saudara? Mungkin saudara, beberapa orang akan mengatakan, beruntungnya diriku bersama dengan para dokter ini sehingga aku bisa selamat. Atau ada juga mungkin yang berkata, saudara, puji Tuhan, aku bisa melewati semua ini oleh karena Tuhan, maka pujilah Tuhan. Atau ada sebagian orang yang mengatakan begini, saudara, mungkin Tuhan tidak mau memanggilku pulang oleh karena ada sesuatu hal yang akan saya kerjakan di dunia ini. Kira-kira saudara ada di posisi yang mana? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu kira-kira apa tujuan Samuel menamai tempat itu Ebenezer? Apakah tugu itu hanya seperti tugu-tugu pada umumnya yang kita lihat di sekitar kita, atau ada sesuatu makna yang lain yang lebih penting daripada itu? Berbicara tentang Ebenezer, saudara, tidak hanya sekedar tugu biasa bagi Israel. Itu adalah sebuah pertanda bagi mereka bahwa Allah ada di pihak mereka. Dan sekalipun mereka punya keyakinan bahwa Allah yang sama yang sudah berkarya di masa lalu itu akan berkarya pula di masa yang akan datang. Artinya saudara, ketika Israel melihat dan mengingat peristiwa yang terjadi melalui tugu Ebenezer, mereka mengingat bahwa Tuhan yang perkasa itu pernah berkarya pada masa lalu, dan sekaligus dia akan berkarya di masa yang akan datang. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Israel melihat tugu itu, sepertinya mereka diingatkan bahwa ingat loh ya, bahwa kamu itu bisa mengalami kemenangan ini bukan karena kekuatan kamu. Ingat loh ya, bahwa kamu bisa menang peperangan yang terjadi ini bukan karena hebatnya kamu, tetapi karena Tuhan bersama dengan engkau. Artinya saudara, ketika tugu itu didirikan dan mereka melihatnya, itu sebagai penolong bagi mereka mengingat bahwa Tuhan itu adalah yang perkasa, maka percayalah kepada Tuhan. Jangan lagi beralih daripada Dia. Berbicara tentang Ebenezer, saudara, itu juga berbicara tentang hidupmu itu tidak bisa bergantung pada dirimu sendiri. Kenapa demikian, saudara? Oleh karena tempat tugu di mana Samuel mendirikan tugu Ebenezer adalah tempat yang menimbulkan luka di dalam diri orang Israel. Karena di tempat itu mereka kehilangan banyak pasukan. Di tempat itu mereka kehilangan Hofni dan Finehas. Di tempat itu mereka kehilangan tabut perjanjian yang ketika Imam Eli mendengarkan, maka Imam Eli juga mati seketika. Artinya saudara, ketika orang Israel diingatkan melalui tugu peringatan itu, mereka diingatkan bahwa hidupmu itu tidak bisa bergantung pada dirimu sendiri.
Hidupmu itu tidak bisa bergantung pada kekuatanmu sendiri. Engkau perlu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mungkin bagi kita hari ini, saudara, mengatakan, saya kan tidak pernah lihat Tugu Ebenezer. Bahkan saya tidak pernah ke sana. Mungkin ada yang pernah ke sana, saudara. Tetapi saudara, bagi kita hari ini, sekalipun Anda dan saya tidak pernah melihat Tugu itu, namun Allah telah menunjukkan dirinya sendiri dan kepeduliannya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan puncak daripada keberpihakan dan kepedulian Allah kepada manusia sangat jelas sekali ketika salib berdiri di atas bukit Golgota. Artinya saudara, salib itu menjadi tugu peringatan bagi kita bahwa Allah bersolidaritas dan berbagian pada penderitaan kita. Artinya ketika kita melihat salib dimanapun dia ada, itu menjadi tugu peringatan bagi saya dan saudara. Bahwa Allah itu tidak hanya berhenti menolong kita sampai di sini, tetapi dia juga akan menyertai kita atau Allah menyertai kita. Kita tidak hanya melihat Allah yang Ebenezer, tetapi kita juga melihat Allah yang Immanuel. Maka menjadi jelas sekali saudara ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Yang mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudaraku, ini adalah panggilan ilahi menurut saya bagi setiap insan yang ada dalam dunia ini. Ini adalah panggilan ilahi bagi setiap kita yang belum kembali kepada pangkuan Bapa, di mana kita masih berkutat dengan penderitaan. Tetapi ingat, Dia bersama dengan engkau dan saya. Saudara, sangat masuk akal sekali ketika saya dan saudara bertanya hari ini tentang di manakah Tuhan? Kenapa sih Dia tidak berkarya? Tetapi ingat baik-baik saudara, Allah tidak mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa maksud dan tujuan yang baik. Ketika Dia memberikan kekalahan kepada Israel, ketika Dia memberikan kemenangan kepada Israel, tentunya Tuhan punya tujuan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kemuliaan namanya. Jadi ketika kita ada dalam posisi seperti ini, apakah Tuhan tidak ada? Dia tetap ada bersama dengan engkau. Dia bersama dengan kita. Jadi saudara, kita hidup dalam dunia ini bukan karena keberuntungan. Bukan karena saudara hoki. Bahkan kita hidup sampai hari ini, saudara bisa menonton video ini. Bukan karena saudara beruntung. Tetapi semua oleh karena anugerah Allah. Dan Allah yang sama itu akan beserta dengan saudara di tiap-tiap waktu. God bless.